saya Muhammad Irman Fakih. Saya Adil Kurniawan. Saya Dewi Purnamasari. Saya Zaki Fauzia. Saya Lia Fitriani. Saya Ahmad Saifullah. Saya Muhammad Agil. Kami dari Fakultas Tarbiyah Program Pendidikan Agama Islam IAIJ Akan mempraktikkan video dengan metode capture. Berikut penjelasannya. Sebelum kita masuk ke praktek, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu metode card short. Pengertian card short. Metode card short merupakan metode yang menciptakan kondisi pembelajaran yang bersifat kerjasama, saling menolong, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan lewat permainan kartu. Selanjutnya, metode shortcut. Tujuan dari metode pembelajaran card short ini adalah untuk memperkuat daya ingat atau recall terhadap materi pembelajaran yang telah dipelajari serta mengaktifkan setiap individu sekaligus membangun kerjasama dalam belajar. Langkah-langkah metode card short. Guru menyiapkan kartu berisi tentang materi pokok sesuai KI atau KD Mapel. Seluruh kartu diacak atau dikocok agar campur. Bagilah kartu kepada murid dan pastikan masing-masing memperoleh 1 atau 2 atau lebih. Perintahkan setiap murid dan guru mempertemukan kembali masing-masing kelompok. Selanjutnya, mengundang anggota kelompok lain untuk menyampaikan pandangan yang berbeda. Guru mengapresiasikan pendapat siswa dan mengklarifikasi atau menyimpulkan dengan membandingkan isu-isu yang diamati. Kelebihan metode card short adalah: yang pertama, guru mudah menguasai kelas. Kedua, mudah dilaksanakan. Ketiga, mudah mengorganisir kelas. Keempat, dapat diikuti siswa yang jumlahnya banyak. Kelima, guru mudah menerangkan dengan baik. Yang keenam, siswa mudah mengerti tentang materi yang diajarkan. Ketujuh, siswa lebih antusias dalam pembelajaran. Selanjutnya, kekurangan dari metode card short adalah: yang pertama, siswa yang kurang pandai akan semakin sulit untuk menyesuaikan dengan kelompoknya. Yang kedua, apabila pendidik kurang sigap, maka kelas cenderung akan gaduh. Yang ketiga, apabila pendidik kurang cermat, dapat menyita waktu dan materi pokok pembelajaran tidak dapat tersampaikan. Oke teman-teman, tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang bab toharoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, sehat-sehat semua ya. Ibu mau tanya, apakah ada yang nggak hadir hari ini? Ada Bu. Oh ya, ntar Ibu absen dulu ya. Zaki, sayang, dia, Ibu, Fakih, Adil, Azam, Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya di sini siapa? Ade Bu. Ade, ya Ade silakan pimpin doa buat teman-temannya. Ya baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, pertemuan kita pada hari ini adalah membahas mengenai toharoh. Sebelumnya ada yang tahu nggak toharoh itu apa? Bersuci
Bu Guru. Nah, apalagi? Ada yang tahu? Membersihkan najis, Bu. Ya, pintar. Nah, jadi yang Ibu harapkan nanti anak-anak setelah belajar mengenai toharo ini, kalian akan mengetahui yang namanya pengertian toharo, toharo hadas dan toharo najis. Kemudian yang kedua adalah diharapkan kalian mengetahui toharo dan hadas serta najis. Yang ketiga, kalian dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Kita akan bahas mengenai toharo. Toharo itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama toharo dari najis dan yang kedua toharo dari hadas. Yang pertama toharo dari najis. Najis berasal dari kata bahasa Arab yang artinya kotoran. Dan menurut istilah, najis itu adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan ibadah. Mengerti anak-anak? Mengerti. Jadi toharo itu apa? Membersihkan. Membersihkan. Terbagi menjadi berapa tadi? 2. Oke, sudah mengerti? Mengerti, Bu. Ya, Bu. Jadi, toharo menurut bahasa artinya bersih, bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah yaitu kegiatan yang mensucikan diri dari hadas besar dan hadas kecil. Seseorang diperbolehkan ibadah itu harus suci. Suci apanya? Suci dari pakaian, tempat, dan badan serta lingkungan sekitar kita yang untuk kita aktivitas beribadah. Sudah paham belum anak-anak? Baiklah anak-anak, masih tetap semangat? Semangat. Oke, selanjutnya toharo terbagi menjadi 2, yaitu toharo dari najis dan toharo dari hadas. Hadas adalah keadaan diri seorang muslim untuk melaksanakan sholat, tawaf, memegang dan membaca Al-Quran. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kenapa disebut hadas kecil? Karena yang pertama keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Yang kedua hilangnya akal atau gila. Yang ketiga bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang keempat menyentuh kubul ataupun kemaluan. Selanjutnya mengenai cara mensucikan hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu dan tayamum, akan dijelaskan di video selanjutnya. Baik anak-anak, saya akan menjelaskan tentang hadas besar. Hadas besar disebabkan karena haid, nifas, wiladah, jima atau keluar mani bagi seorang laki-laki baik disengaja ataupun tidak disengaja. Cara mensucikan hadas besar di sini dengan cara mandi wajib. Baik anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ya, baik. Mau nanya, perbedaan najis apa ya, Pak? Ya, baik anak-anak. Jadi najis itu adalah perkataan yang zahir atau yang nampak seperti air kencing, darah dan kotoran. Sementara hadas adalah perkara maknawi yang ada di dalam tubuh manusia yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Nah, anak-anak bagaimana? Apakah sudah mengerti semua tentang materi ini? Sudah. Ya, baik. Alhamdulillah. Anak-anak, kalian harus tahu bahwa najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada najis ringan atau mukhaffafah. Yang kedua najis mutawassithah atau najis sedang. Yang ketiga ada najis mughalladhah atau najis berat. Yang pertama najis ringan, seperti kencing bayi laki-laki yang berumur sebelum 2 tahun. Cara mensucikannya itu cukup mudah dengan cara mempercikan atau mengusap air ke permukaan yang terkena najis. Yang kedua ada najis sedang atau mutawassithah, seperti bangkai binatang, darah, atau khomar. Cara mensucikannya dibuang terlebih dahulu najis tersebut, lalu mensucikannya dengan air mutlak sampai hilang bau, rasa, dan warnanya.
Lalu yang ketiga, ada najis besar atau najis mughalladh seperti anjing atau babi. Cara mensucikannya yaitu dengan membasuh yang terkena najis dengan menggunakan air sebanyak 7 kali dicampur dengan tanah. Dalil Al-Quran mencangkup atau menganjurkan kita membersihkan atau bersuci. Yang pertama adalah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. 22. Selanjutnya ada lagi di dalam Al-Quran dalam surat Al-Mudaththir ayat 4-5, yaitu bunyinya wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Nah, selanjutnya di dalam hadis, ya mungkin ini bagi anak-anak ada yang sudah hafal ya, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kita bagikan 2 kelompok ya, kelompok najis dan kelompok hadas. Ya, nanti pada 2 kelompok, kalian nanti tentukan kelompoknya sendiri berdasarkan card shot yang kalian yang kalian pegang, yang diberikan nanti. Nanti kalian masing-masing cari kelompoknya ya. Baik teman-teman, hikmah dari video pembelajaran tadi adalah kita belajar tentang toharoh bersuci. Artinya, kita sendiri harus selalu menjaga kebersihan karena Allah menyukai orang-orang yang bersih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih guys sudah menyaksikan video pembelajaran kami. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kita istiqomah dan tetap semangat.
نتوسل بالحبابة والبتول